ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah, fa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Dikira kita bohong, dikira kita membuat fitnah, dan dikira kita mengada-ada tentang doktrin yang ada di dalam Islam Jamaah. Apa itu? Bahwasannya selalu kita diajarkan dulu oleh guru-guru kita, oleh sesepuh-sesepuh kita, oleh bapak-bapak kita dulu saat belum hijrah. Tapi alhamdulillah bapak saya sudah hijrah sekarang. Alhamdulillah. Artinya dulu ketika kita masih di dalam Islam Jamaah begitu kuat, begitu kental, begitu luar biasa doktrin Islam Jamaah saat kita masih di dalam, dengan berbagai dengan berbagai doktrin, sehingga kita begitu luar biasa meyakini, memahami tentang apa yang dimaksud kebenaran pemahaman Islam Jamaah. Mari kita dengarkan ada sebuah doktrin yang diucapkan oleh seorang paku bumi, yaitu dalam hal ini adalah Pak Mustafa Royan. Tafadhol kita dengarkan. Jamaah kita ini lahir sejak tahun berapa? 41. 4 tahun berikutnya Indonesia baru merdeka. Kita lahir lebih dulu. Bapak Amir setelah belajar di Mekah Madinah selama kurang lebih 10 tahun, tahun 40 beliau pulang ke Indonesia, mendatangi pondok-pondok yang dulu pernah beliau belajar. Teman-temannya, guru-gurunya semua diajak untuk mendirikan jamaah, tapi nggak ada yang berani. Mereka sudah takut duluan, puasa nggak berani itu. Tapi mereka ngaku itu adalah benar. Saya nggak kuat, saya nggak berani. Setahun itu ceritanya belum keliling itu mencari jamaah atau mendirikan jamaah, nggak ada yang berani. Sehingga tahun 41 Bapak Haji Nur Hasan Al-Baitalubis, yang kedua Bapak Haji Nur Asnawi, yang ketiga Bapak Bahran atau Bapak Haji Abdus Salam, bertiga mendirikan jamaah tahun 41. Berarti kita yang paling awal. Kalau ada ambil tandingan secara dalil harus disingkirkan, harus dibunuh. Kalau mereka kita mendengar tadi ulasan dari seorang paku bumi, guru kita bersama dulu, yaitu Bapak Haji Mustafa Royan.
beliau adalah seorang paku bumi. Paku bumi itu ulama tertinggi dalam hierarki kepengurusan Islam Jamaah dari sisi keilmuan. Walaupun di kalangan paku bumi sudah banyak sekali, banyak artinya banyak sekali itu lebih dari 3, dari jumlah yang nggak ada dari 20 orang, yang keluar 5 sampai 7 orang. Yang keluar yang hijrah ada 5 sampai 7 orang, ya ada 5 mungkin sampai 7 ya. Nah, karena jumlahnya nggak banyak, paku bumi itu hanya sekitar 20 sampai 25 saja, kira-kira seperti itulah. Nah, Pak Mustofa Royan ini mendoktrin, menjelaskan tentang fu bibayatil awal fal awal, yaitu tetapilah beat pertama maka yang paling pertama. Diceritakan bahwa Pak Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis sebagai muassis, sebagai pendiri, sebagai pencetus Islam Jamaah di Indonesia telah belajar 10 tahun di Mekah, lalu pulanglah di Indonesia tahun 1941. Ceritanya. Lagi dalam ceritanya juga, kemudian Bapak Imam setelah datang di Indonesia beramar ma'ruf, mengajak ke seluruh pondok-pondok bekas dulu yang pernah beliau pondoi di seluruh Indonesia. Bahkan dalam cerita lebaynya bukan bukan Pak Mustafa, tetapi dalam cerita-cerita lebaynya generasi penerus yang bercerita dengan lebaynya bahwa Bapak Imam keliling seluruh Indonesia. Itu cerita lebay, lagi-lagi ceritanya. Katanya beliau masuk kepada pondok-pondok yang dulu pernah beliau pondoi, namun tidak ada yang mau. Ya, namun tidak ada yang mau mengakui bahwa itu benar, tapi tidak mampu, tidak kuat karena keimaman, karena keamiran. Ya. Lagi-lagi ceritanya. Lalu singkat cerita, beliau bertiga, yaitu Mbah Nur Hasan, kemudian Mbah Nur Asnawi, dan Mbah Bahrain, Bapak Bahrain tadi atau Abdus Salam tadi, kemudian membeat salah satu di antara 3 orang ini. Yang dibeat adalah Mbah Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawah. Sehingga sahlah Islam Jamaah Islam ini. Jadi 3 orang ini tahun 41-42 ini membeat salah satu temannya ini, lalu sahlah dia merasa menjadi orang Islam dan merasa menjadi orang iman, dan yang lain selain 3 ini otomatis dihukumi kafir. Kenapa saya katakan itu? Tadi Pak Mustofa Royan melanjutkan dengan omongannya, berarti kita yang paling awal. Itu tak? Berarti kita yang paling awal. Berarti kalau ada imam tandingan maka wajib disingkirkan atau dibunuh bahasanya. Itu tahu tadi ya. Jadi kalau ada amir yang tandingan atau amir yang imam yang mengaku, orang yang mengaku jadi amir setelah 41 maka wajib dihancurkan atau dibunuh. Atau kalau tidak, pilihannya adalah bergabung dengan Islam Jamaah, karena Islam Jamaah klaim yang paling awal, yang paling pertama, yaitu tahun 1941. Lagi-lagi dalam tanda kutip ceritanya. Jadi semua ada tanda kutip ceritanya. Karena sampai sekarang pun biidznillah wa bi'aunillah biqadarillah juga tidak ada bukti tertulis. Bahkan dari persaksian-persaksian itu masih simpang siur. Apakah benar tahun 41 atau tidak? Karena cerita itu masih cerita dalam internal. Tahun 41 belum sampai eksternal, keluar belum begitu terdengar, bahkan tidak mendengar. Yang ramai ada tahun 60-an, memang kita akui tahun 60-an itu orang-orang luar juga ramai membicarakan. Apalagi tahun 70-an yang mana sempat dilarang oleh Jaksa Agung dikeluarkan surat kesesatan Islam Jamaah. Nah itu malah jelas sekali. Tapi tahun 41 secara cerita dari eksternal pengimbang, informasi secara pengimbang, kita belum pernah mendengarkan. Percaya tidak percaya urusan Anda. Namun sebagai orang yang berakal sehat, berakal waras, dan berakal selamat, tentunya ada beberapa hal yang harus kita kritik. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita luruskan. Tentunya harus ada beberapa hal yang harus kita sinkronkan, benar atau tidak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Pertama,
Benar atau tidak keberadaan ini tahun 41 itu masih simpang siur. Namun yang paling kejam adalah apakah benar pembeatan terhadap satu orang yang dilakukan oleh dua orang, yaitu Mbah Nur Asnawi dan Pak Bahran tadi, kemudian menjadikan tiga orang ini Islam satu-satunya jalan tunggal masuk surga sampai dari neraka, kemudian yang lain kafir. Coba, apakah tahun 41 di Indonesia masih bersifat jahiliyah? Apakah tahun 41 misalnya itu kita ikuti narasinya, tahun 41 apakah Indonesia masih orang-orang jahiliyah, orang-orang yang ngerti agama, apakah di situ tidak ada orang yang sholat? Sedangkan Nur Hasan saja, Pak Nur Hasan sendiri dalam cerita sejarahnya katanya sebelum berangkat ke Mekah tahun 1929, katanya dalam lagi-lagi ceritanya beliau telah mondok ke seluruh antero di Indonesia habis. Dan dalam cerita lebaynya kan seperti itu, habis pondoknya. Lalu datang tiga orang ini yang akhirnya membuat orang-orang menjadi kafir semua. Yang iman hanya tiga orang ini. Anda percaya akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda akan terpantik dengan ucapan saya ini. Sedangkan berdirinya Muhammadiyah, berdirinya NU Nahdliyin sudah lebih awal, bahkan sebelum beliau berangkat ke Mekah. Tentunya dua organisasi besar ini membawa misi dakwah dan tentunya mengajak ibadah Islam rahmatan lil alamin saat itu. Berarti tahun 1941 tentunya sudah banyak orang yang sholat, sudah banyak orang yang ngerti ngaji, minimal sudah banyak orang yang mengenal Islam. Namun gara-gara tiga orang ini kemudian saling biat membaiat, mainan biat membaiat ini, lalu yang lain dikafirkan, dianggap jahiliyah, dianggap tidak sah amalannya. Adilkah seperti ini? La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua dari ucapannya Pak Mustafa Royan tadi mengatakan bahwasannya kalau ada amir lagi, berarti kalau ada amir tandingan, amir yang ingin menandingi kita, maka wajib disingkirkan alias dibunuh. Loh, memang seperti itu secara doktrin dan secara akidahnya kita seperti itu. Jadi kalau ada imam, ada amir tandingan, maka harus diperangi, harus dibunuh. Atau kalau tidak, ya dia harus bergabung dengan kita. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini terlalu lebay. Apa sih kekuatan Islam Jamaah itu? Di mana sisi kekuatannya? Sampai kemudian takut tersaingi oleh kehadiran imam yang baru misalnya. Apa sisi apanya? Sementara kalau kita lihat dalam Islam Jamaah itu meyakini sebuah keamiran itu, keimaman itu bukan tentang masalah mereka bisa mengatur atau tidak, tetapi hanya sebuah akidah bahwa berangkatnya kudu duwe imam, hidup harus punya imam. Entah kamu bisa meramut atau tidak, pokoknya kita hidup sekali itu harus punya imam. Sedangkan maqasidus syariah, tujuan syariat dibuatkannya imam itu adalah untuk apa? Adalah agar apa? Menjaga tatanan syanatud-din wa dunya. Syanatud-dunya wa din, yaitu menjaga tatanan dunia dan tatanan agama. Sementara Islam Jamaah enggak ngerti itu. Pokoknya imam sah gitu aja, hidupnya halal, terus dimakan, digoreng, diganyang, kan halal nih hidupnya nih. Jadi lebih banget, sangat-sangat lebih. Kita katakan sangat-sangat lebih. Kenapa? Karena tadi kalau ada pemimpin yang baru maka yang satunya harus dibunuh. Dan yang ketiga ada pernyataan konyol lagi. Kalau ada pemimpin lagi seharusnya bergabung dengan Islam Jamaah, dengan Jamaah ala Jokam ini. Pertanyaan saya, sejak kapan Anda mengumumkan? Sejak kapan golongan ini mendakwahkan? Sejak kapan golongan ini membuka dengan tangan terbuka? Ayo masuk dengan golongan kami paling awal, kami paling awal. Kalau antum semua membuka lagi maka tak perangi. Kalau antum semua membuka perkumpulan lagi maka tak bunuh. Dan seandainya zaman benar-benar berdiri sebuah keimaman maka tidak sah. Seharusnya kalian bergabung dengan kami. Apaan, berani nggak seperti itu? Kira-kira berani nggak seperti itu? Kan mau nyepres tok berarti. Itulah saudaraku semua, akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda supaya dipantik, diajak berpikir.
Mosok agama kok kaya ngono. Bener enggak jane? Masa agama seperti itu? Benar enggak sebenarnya? Nah, itu yang kita yakini dulu, dibunuh walaupun pada kenyataan di lapangan tidak pernah ada terjadi seperti itu. Dan tidak berani juga. Namun garangnya koyok-koyok ya itu dalam rangka untuk doktrin. Maka dengan kalimat siapa yang paling pertama? Ya kita. Siapa yang nggak yakin? Dan itu disampaikan seminggu 3 kali, 2 sampai 3 kali di setiap kelompok pengajian Islam jamaah, baik di desa, di daerah, di kelompok, bahkan di pusat pun. Siapa yang nggak mengkristal dengan doktrin seperti itu? Tentunya akan mengkristal, tentunya akan kuat, akan yakin. Makanya angel. Makanya sulit. Tapi itulah dakwah kita, itulah jalan kita, itulah usaha kita yang selalu ayo kita buka akal sehat, akal waras mereka. Oke, saudaraku semua, insya Allah demikian dari saya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك